ngopi itu ritual santai. Nah, itu cara berpikir. Nah, di sini kita menggabungkan keduanya. Pernah gak sih kamu menghubungi customer service maksud hati cuma mau tanya simple, tapi malah jadi debat sama robot? Atau ingin membeli produk, berusaha menghubungi customer service, tapi dibalas dengan chat, maaf, hanya menerima WA, tidak menerima panggilan telepon. Akhirnya kamu bukan dapat solusi, tapi dapat emosi. Nah, brand hari ini berlomba pakai AI biar cepat, murah, dan siap 24 jam. Salahkah? Hai, nama saya Edwina. Sekarang saya bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta. Bagi saya lebih suka dijawab oleh manusia. Walaupun memang menggunakan chatbot itu lebih cepat dan praktis untuk pertanyaan-pertanyaan sederhana. Tapi terkadang kalau misalnya pertanyaannya sudah lebih kompleks, biasanya jawaban dari chatbot itu seperti sangat format atau kadang kurang nyambung atau kurang relevan. Sedangkan kalau manusia bisa memberikan jawaban yang menurut saya lebih fleksibel dan lebih sesuai dengan konteks dan terasa lebih personal aja. Jadi untuk secara keseluruhan, saya lebih prefer untuk dijawab oleh manusia, tapi untuk simple task mungkin bisa menggunakan chatbot. Sekian dan terima kasih. Hai, nama saya Iren. Saat ini saya bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu rumah sakit daerah Jakarta Selatan. Kalau menurut saya pribadi, antara chatbot sama bicara secara langsung. Saya lebih suka bicara secara langsung dengan manusia sendiri. Karena apa? Karena dengan chatbot itu seperti sudah menjadi template, jadi jawabannya sudah disetting atau jawabannya sudah tersedia di sananya. Sedangkan dengan manusia atau dengan bicara langsung dengan orang, kita akan bisa menyampaikan keluh kesah kita atau permasalahan kita atau komplainan kita secara detail, didengarkan juga secara detail, kemudian penyelesaiannya pun akan diberikan secara detail. Pada saat kita tidak mengerti, kita bisa bertanya kembali sampai kita benar-benar clear dan mengerti. Maka dari itu saya lebih suka menghubungi langsung call center ataupun juga bicara langsung dengan orang daripada melalui chatbot. Itu aja, terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Yuliati. Saya bekerja di corporate staff di sebuah multinational company. Menurut saya customer service lebih baik manusia dibanding chatbot, dikarenakan kalau chatbot itu jawaban dan pertanyaannya harus sesuai default. Tapi ada yang mengkombinasikan antara chatbot dan manusia jikalau pertanyaannya tidak bisa dijawab oleh chatbot. Jadi menurut saya insight dari seorang manusia itu akan lebih baik daripada chatbot. Dan ada pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya tidak bisa dipuaskan oleh jawaban dari chatbot tersebut. Jadi customer service manusia tetap dibutuhkan dalam era digitalisasi sekarang dan globalisasi sekarang. Begitu menurut saya. Terima kasih. Tadi kita udah dengar beberapa komen dari customer lintas Gen. Sekarang yuk kita ngobrol santai dengan Kak Wilma, praktisi yang sudah berpengalaman lebih dari 25 tahun di bidang customer service. Terima kasih sudah mengundang saya di Ngopi Nalar. Senang dengan ngobrol-ngobrol santai hari ini. Semoga dengan ngobrol-ngobrol kita ini teman-teman dapat mendapatkan insight dan pengalaman untuk yang menontonnya. Oke, sekarang kita langsung lanjut aja sharing kita tentang customer service versus AI. Dalam pengalaman Kak Wilma yang sudah malang melintang di bidang customer service, kapan AI dilihat sebagai sebuah alat yang membantu dan kapan justru merugikan hubungan baik antara brand dan customer? Jujur, sebenarnya saya lebih suka berinteraksi dengan chatbot daripada dengan manusia atau customer service. Karena chatbot ini sangat membantu kita kalau ingin layanan yang cepat untuk pertanyaan seputar inquiry atau hal-hal yang simple. Enaknya, chatbot itu bisa diakses 24/7, compare up. Chatbot yang baik menurut saya dapat mengarahkan kita ke manusia. Chatbot dapat merugikan hubungan antara brand dan customer ketika chatbot tidak memahami masalah customer. Karena dia kan hanya baca keyword ya, dan hanya mampu memberi jawaban yang template atau generik. Untuk masalah yang kompleks, sebaiknya tetap ditangani oleh manusia. Seringnya terjadi chat selesai, tapi masalah belum selesai. Bagaimana kakak melatih tim customer service untuk menjembatani gap antara kecepatan AI dan kedalaman empati manusia? Mengenai hal ini, kita harus pahami dulu kekuatan dari AI dan manusia. AI unggul dalam kecepatan respon 24/7, bisa menangani volume case yang besar.
Sedang manusia unggul dalam hal membaca emosi, empati, dan kemampuan bernegosiasi dalam hal kompleks. Untuk mengatasi gap tersebut, customer service harus dibekali how to use and empower AI. Selain itu, meningkatkan soft skill dari customer service dalam hal handling komplain. Di sini, customer service akan dilatih selain cara berkomunikasi, tapi juga bagaimana berempati kepada customer. Melayani dengan hati is a key yang harus dimiliki seorang customer service. Apa momen truth yang paling krusial saat berurusan langsung dengan customer dibanding dengan iPhone? Momen of truth paling krusial saat berurusan langsung dengan customer terjadi ketika customer mengalami kegagalan layanan, atau customer sedang marah besar, atau customer membutuhkan keputusan yang fleksibel, atau bisa juga customer ingin meninggalkan brand. Dalam situasi ini, kehadiran manusia menjadi faktor yang menentukan apakah customer akan tetap percaya pada brand atau tidak. Dengan kata lain, AI menjaga efisiensi layanan, manusia menyelamatkan hubungan dengan pelanggan. Oh Wilma, tadi kan di awal Wilma bilang kita perlu untuk meng-empower customer service, which is manusia. Tapi kan kadang sekarang bisnis pasti mikirnya, mahal dong empower empower manusia, itu kan investasi banget versus chatbot. Apakah kamu punya ada best practice yang kira-kira bisa digunakan untuk brand saat ini? Beberapa poin untuk best practice. Yang pertama, pemisahan peran yang jelas, AI untuk inquiry atau pertanyaan sederhana, manusia untuk masalah yang kompleks. Yang kedua, buat handover yang seamless dari chatbot ke manusia. Jadi tidak ada repetisi pertanyaan dari customer service ke customer. Pada saat customer service mengambil alih, AI sudah memberikan seluruh ringkasan permasalahan dan chat yang sudah terjadi. Poin ketiga, emphasize customer service dengan empati. Seperti yang saya telah kemukakan sebelumnya, melayani dengan hati is a key. Ketika AI sudah memberikan informasi, peran manusia untuk memahami emosi customer dan memulihkan kepercayaan terhadap brand. Langkah bijak yang telah kita pelajari hari ini, jangan bangga punya AI kalau customer nggak puas. Jangan bangga punya customer service kalau respon diberikan berhari-hari karena tujuannya bukan cepat atau murah, tapi agar jelas dan dihargai. Karena pelanggan gak selalu cari cepat, kadang mereka hanya ingin didengar. Yes, teknologi bikin brand terlihat pintar, tapi manusia bikin brand terasa peduli. Dan ini yang bikin customer kembali. Menurut kamu, bagaimana? Nah, sekarang udah di pengacara ternyata ya sebelumnya kita belajar santai sambil menikmati kopi bersama dengan Kak Wilma. Terima kasih Kak Wilma yang sudah berbagi. Sampai ketemu lagi.